welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next kita lanjutin ya ceritanya. Bab 6. Kenarsisan Tuan Muda. Pria gagah yang berwajah tampan tengah duduk di sofa empuk yang ada di dalam bar. Sesekali meneguk air dingin yang ia pesan. Pria itu tak lain adalah Daniel yang ditemani oleh Naya. Naya hanya duduk patuh di sofa panjang yang ada di hadapan Daniel. Ia hanya diam membisu. Sedangkan Daniel, ia sesekali mencuri pandangan kepada Naya tanpa sepengetahuan Naya. Naya tidak mengenali siapa pria yang ada di hadapannya karena wajah Daniel tidak terlihat jelas akibat tertutup oleh topi yang ia gunakan. Keadaan sekarang begitu sangat canggung. Hal itu membuat Naya berniat ingin pergi dari hadapan Daniel. "Tuan," panggil Naya lembut. Mendengar suara lembut yang memanggilnya, Naya ingin sekali melihat ke arah calon istrinya itu. Namun, ini belum saatnya. Ia menunjukkan identitas aslinya kepada sang calon istri. Sebelum membalas perkataan dari Naya, Daniel merilekskan pikirannya dan meneguk kembali minuman miliknya. Sahut Daniel singkat dan dingin. Naya merinding. Ia bergedik ngeri setelah mendengar suara Daniel yang begitu dingin. "Apa saya boleh pergi? Saya masih banyak pekerjaan." Naya bertanya dengan ragu. Bahkan ia tidak berani mengadahkan kepalanya untuk melihat ke arah Daniel. Naya meremas pelan bajunya. Ia benar-benar tidak enak jika harus berduaan dengan pria yang tidak ia kenal. Tak. Daniel menaruh gelas kosong dengan kasar di atas meja. Bukannya Daniel ingin marah, tapi ia hanya ingin membuat Naya takut kepadanya. Astaga, pria ini sangat mengerikan. Naya menggerutu dalam hati. Ia sudah terjebak dalam permainan tuan muda itu. "Apa yang kau bilang tadi?" tanya Daniel dingin. Ia berpura-pura tidak mendengar perkataan dari Naya. Naya tertegun. Ia menelan Sadipa kasar. "Apa tuan ingin minumnya lagi? Biar saya ambilkan," tanya Naya. Ia mengubah perkataan sebelumnya. Tentu saja Naya tidak akan berani mengulangi kata sebelumnya. Aura yang dikeluarkan oleh Daniel benar-benar membuat Naya merasa tidak berkutik. "Tidak, kau hanya perlu duduk manis di situ dan jawab semua pertanyaanku," sarkas Daniel. Kening Naya mengerut, namun dalam hatinya sangat gugup. Gadis itu benar-benar dibuat bingung. Karena di sini ia bekerja, dan anehnya, kenapa ia hanya perlu menemani tuan muda itu menikmati minuman dinginnya? Pekerjaan di bar benar-benar membuat Naya bingung. Sebenarnya ia bekerja sebagai pengantar minuman atau melayani orang minum. "Tetapi tuan, saya masih banyak pekerjaan. Apa tidak bisa lain kali?" tuan bertanya. Naya memelas. Ia benar-benar ingin melarikan diri dari hadapan Daniel sekarang. Naya menoleh ke belakang. Ia menatap pintu ruangan tempatnya berada. Saat Naya pelan-pelan ingin beranjak pergi tanpa persetujuan dari Daniel, suara ancaman tiba-tiba terdengar begitu saja. "Jika kau coba-coba lari dari sini, jangan salahkanku jika berbuat yang tidak-tidak kepadamu." Naya menelan salipannya kasar. Ancaman itu mampu membuat dirinya tidak memiliki nyali untuk lari. Terlebih-lebih lagi, pria di hadapannya bisa saja melakukan hal yang buruk kepadanya saat ini juga. "Maaf tuan muda," Naya hanya bisa pasrah. Tetapi ia juga harus berjaga-jaga dari pria di hadapannya. "Siapa namamu?" Daniel bertanya dengan lembut. Suaranya berubah seketika dari sebelumnya. Hal itu sontak membuat Naya tercengang. Bahkan ia refleks langsung mengangkat wajahnya yang tadi menunduk ke bawah. Naya melihat ke arah Daniel yang tidak nampak wajahnya, menatap dengan bingung. Dengan sekejap pria itu berubah menjadi sangat ramah. Tidak seperti sebelumnya. "Dan Naya tuan,"
sahut Naya pelan. Daniel mengetuk-ngetuk jarinya pelan di atas meja. Seukir senyuman nampak terlihat di sudut bibir Daniel. Apa kau sudah punya pasangan? Pria tampan itu ingin mengetahui jawabannya yang sesuai dengan pemikirannya. Jika jawaban itu sangat memuaskan, maka Daniel akan melepaskan Naya sekarang. Maaf tuan, itu masalah pribadi saya. Saya tidak bisa memberitahunya. Setelah mengucapkan beberapa patah kata tersebut, Naya menggigit bibirnya. Gadis itu takut kalau pria yang ada di hadapannya marah kepadanya. Tapi ia tidak mungkin membeberkan urusan pribadinya kepada orang asing. Saya hanya bertanya, suara itu terdengar mengerikan di telinga Naya. Suara yang dingin dan mampu menusuk telinganya. Wajah yang tadi tersenyum kini menjadi datar. Pria itu kecewa dengan jawaban yang diberikan oleh calon istrinya. Namun, di sini yang salah adalah si pria, bukan si gadisnya. Naya menghela napas seberatnya, dan mungkin jawabannya ini bisa membuatnya pergi dari hadapan pria asing itu. Saya akan menikah, Tuan, ucap Naya. Apa saya boleh pergi? Saya tidak ingin mengkhianati calon suami saya dengan berduaan dengan Anda. Sambungnya lagi dengan harapan penuh. Senyum. Pria itu tersenyum kembali di balik topinya. Tinggal sedikit lagi yang harus ia tanyakan kepada calon istrinya. Jika itu benar lagi, maka ia akan melepaskannya. Benar saja. Daniel berharap calon istrinya itu akan menjawab seperti yang Naya barusan katakan. Daniel ingin calon istrinya menikah tanpa terpaksa. Tapi jika calon istrinya nanti menolaknya, maka dia akan melakukan cara apapun agar bisa bersama. Siapa nama calon suamimu? Pertanyaan apa ini? Kenapa pria aneh ini bertanya yang tidak-tidak? Batin Naya. Karena Naya gadis yang waras, ia pun harus mengakui kalau Daniel adalah calon suaminya. Tuan Daniel Kendirik, jawab Naya yang sudah mulai merasa kesal. Jawaban dari Naya sangat sempurna. Pria tampan itu begitu bahagia. Bahkan ia ingin sekali memeluk Naya saat ini juga. Daniel terkekeh pelan, dan hal itu membuat Naya semakin bertambah bingung. Pria asing di hadapannya itu benar-benar tidak waras. Pria aneh ini, tadi dia begitu menyeramkan dan kemudian menjadi ramah, batin Naya. Dan sekarang pria ini tertawa begitu saja, dasar pria tidak waras. Ejek Naya dalam hatinya. Pulanglah. Pekerjaanmu sudah selesai. Aku akan berbicara kepada bosmu. Titah Daniel. Daniel mencoba untuk menahan dirinya. Ia benar-benar sangat bahagia karena calon istrinya itu barusan mengakui dirinya. Pria aneh. Gumam Naya pelan. Gumaman dari Naya masih terdengar di telinga Naya. Ia terkekeh saat mendengar calon istrinya itu mengejeknya. Karena tidak ingin berlama-lama lagi, Naya pun segera pergi dari ruangan terkutuk itu. Kini tersisa Daniel sendiri. Ia melepaskan topinya. Wajahnya begitu tampan. Ditambah, ia saat ini tengah tersenyum bahagia. Tak selang lama, Abai masuk ke dalam ruangan. Abai mengeritkan dahinya, bingung, saat melihat Daniel yang tengah tersenyum tidak waras. Ada apa denganmu? Kau seperti orang hilang akal saja. Ejek Abai seraya duduk di sofa. Daniel tidak marah sama sekali. Ia bahkan sesekali terkekeh saat mengingat jawaban dari Naya. Apa kau akan tetap di sini? Sedangkan calon istrimu sudah pulang. Sudah begitu lama Abai ingin pulang. Karena ia tidak menyukai tempat seperti ini. Menurut Abai, tempat ini sangat membosankan dan begitu berisik. Bahkan Abai baru saja kembali dari kafe yang ada di sebelah hotel tersebut. Tentu saja tidak. Mari kita pulang dan bermimpi indah. Narsis pria tampan yang biasanya dingin itu kini menjadi sangat narsis. Abai yang mendengarnya saja langsung membulatkan matanya. Perutnya tiba-tiba menjadi mual setelah mendengar perkataan narsis dari Daniel. Kenapa kau menjadi sangat narsis? Begitu, itu sungguh menjijikan. Ejekan dari Abai tidak digubris oleh Daniel. Suasana hati Daniel benar-benar bahagia. Jika tidak,
Mungkin Abai sudah babak belur dipukul oleh Daniel. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.